Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris. Saya adalah mahasiswa di Universitas Tarumanegara tahun 2023 dan jurusan saya adalah Sistem Informasi. Saya membuat video ini dalam rangka penugasan dari mata kuliah Web Development. Oke, saya akan langsung ke intinya saja. Pertama-tama, kita akan menyambungkan database. Di sini kita menyambungkan database dengan mendeklarasikan variabel host dan dideklarasikan dengan localhost. Kemudian ada variabel username dengan root, password dikosongkan, dan database name berita. Kenapa saya bisa mendapatkan hal-hal ini? Saya bisa mendapatkan hal-hal ini dengan melihat di localhost phpMyAdmin milik saya. Di sini saya mengambil yang paling bawah. Seperti yang bisa Anda lihat, username-nya berupa root. Kemudian nama dari hostnya adalah localhost. Dan passwordnya no alias tidak ada. Oleh karena itu passwordnya saya kosongkan. Kemudian ada database name yang berarti nama database. Nama database saya ambil dari database yang sudah saya buat bernama berita. Di sini saya ada membuat database yang lain bernama pariwisata, namun ya tidak relevan dengan video kali ini. Kemudian di sini ada saya mendeklarasikan con sama dengan new MySQLi yang berisi variabel host, username, password, dan database name. Kedepannya variabel con ini akan sering saya gunakan. Kemudian di sini ada if con yang berarti jika koneksi ini gagal atau connection error, dia akan menunjukkan pesan, akan menampilkan pesan bertuliskan koneksi database gagal yang akan ditampilkan, dan kemudian eksekusi dari codingan akan dihentikan. Kemudian kita akan berpindah ke header.php. Header.php ini mohon maaf, header.php ini berisi seperti header dari website pada umumnya, yaitu bagian yang memuat tag HTML di awal, seperti menentukan charset ke UTF-8 dan mengatur viewport agar responsif di perangkat seluler, dan tidak lupa juga memasukkan bootstrap CSS dari CDN. Kemudian kita akan ke file berita 1. Di bagian sini memuat konfigurasi dari file config.php yang ditunjukkan dengan include garis miring config.php. Include ini jika di dalam Java kurang lebih dia ekuivalen dengan import. Kemudian kenapa ada include garis miring? Include garis miring ini menunjukkan directory dari file config.php yang mana saya buat di dalam folder bernama include. Oleh karena itu saya menuliskannya include garis miring config.php. Jika config.php saya tarik keluar folder include, maka saya hanya perlu menuliskan config.php. Kode-kode yang ada di dalam berita 1.php ini, kode ini mengambil data dari form yang akan saya tunjukkan nanti, membersihkannya dengan menggunakan MySQLi real escape string yang akan mencegah terjadinya SQL injection, dan kemudian memasukkannya ke dalam tabel bernama berita 1 yang mana ada di dalam database berita. Jika berhasil, halaman akan di redirect ke index.php karena jika codingan sedang mengeksekusi bagian file berita 1.php, maka ia akan menampilkan halaman dari berita 1.php yang mana tidak akan menunjukkan sesuatu hal karena memang tidak saya tunjukkan, tidak saya masukkan. Jika pesan gagal, maka ada tulisan akan ada muncul tulisan gagal pesan yang biasa muncul di bagian atas halaman, dan kemudian halaman akan tetap di redirect ke index.php untuk user melanjutkan aktivitasnya. Kemudian kita akan berpindah ke file index.php. Di index.php ini saya menambahkan
header dari HTML, lanjutan dari header HTML. Di sini saya ada include header.php dan include config.php. Saya menambahkan include header.php karena ya untuk tetap mendapatkan bootstrap yang sudah saya masukkan dan juga data bootstrap dim yang berupa yang saya setting menjadi dark ya, agar tampilan websitenya menjadi gelap. Kemudian ada body dari HTML ya. Bagian ini menampilkan form yang ditunjukkan dengan bagian sini dari baris 16 hingga ke baris 48. Ini adalah form. Oh, saya lupa sebutkan. Di sini saya membuat kelasnya container agar lebih rapi, karena jika saya tidak menggunakan container, semua ini akan berpindah ke pojok kiri, akan mentok ke kiri. Nah, kemudian di sini saya membuat display 2 untuk input data berita dan display 6 memasukkan data-data penting berita. Di sini saya bisa menggunakan class seperti ini karena seperti saya bilang tadi, sudah saya masukkan header.php yang berisi link untuk bootstrap. Oke, saya akan langsung ke ininya saja. Bagian ini menampilkan form untuk menginput data berita dan menampilkan data berita yang ada di tabel berita 1. Form ini memiliki berbagai field input seperti ID berita, judul berita, isi berita, dan sumber berita. Setelah form disubmit, data akan ditampilkan dalam tabel seperti ini. Saya akan langsung ke penjelasan lebih detail ya. Di sini form, saya menggunakan class card yang akan menciptakan ya efek seperti border seperti ini. Kemudian style, kemudian ada padding dan action. Action ini berarti dia akan merujuk ke berita1.php yang berarti apapun yang terjadi di file ini, di bagian sini, di bagian form ini, dia akan terhubung dengan file berita1.php. Kemudian ada method post. Method post ini akan digunakan di berita1.php seperti yang bisa dilihat ada tulisan method post. Kemudian untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan estetika seperti kelas-kelas dari Bootstrap CSS akan saya skip. Kemudian di sini ada label for BID. BID ini adalah nama dan ID dari form dari barisan ID berita. Label ini berguna jika saya pencet. Nah, jika saya pencet bagian situ, dia akan semacam highlight. Akan meng-highlight bahwa kita sedang aktif di bagian situ. Kemudian di sini ada input class form control yang berfungsi untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah form. Placeholder ya untuk menampilkan tulisan abu-abu ini sebelum kita memasukkan input. Kemudian tipe adalah text, name adalah BID dan ID adalah BID. Name dan ID ini akan berfungsi ke depannya. Kemudian kurang lebih sama sebenarnya untuk yang sisanya. Saya akan fokus ke tombol simpan data di saat ini. Di sini saya membuat input class button sukses. Button sukses ini berarti ia akan berwarna hijau berdasarkan documentation dari Bootstrap-nya. Kemudian FW bold, font weight bold yang berarti tulisan yang ada di dalam tombol-tombol ini akan bold, akan ditebalkan. Kemudian type, submit, dan value simpan. Value ini adalah tulisan yang ditunjukkan di tombol ini. Kemudian name simpan underscore berita 1 ini akan berguna lagi. Begitupun sama dengan yang tombol reset, hanya saja bedanya saya tidak menambahkan name dan saya menggunakan button danger yang berdasarkan documentation dari Bootstrap-nya akan membuat tombolnya berwarna merah. Kemudian kita akan langsung beralih ke bagian table. Di sini saya menambahkan header bertuliskan output data berita. Kemudian table.
ada table di sini. Saya menggunakan table stripe agar bisa lebih mudah dibedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya. Table border ada garis-garis ya, ada batas-batasannya. Table hover jika kita menempatkan kursor kita di atas kolom ya, maaf, di atas barisannya, dia akan di highlight, akan berwarna lebih terang dari yang lain. Kemudian text center untuk membuat tulisannya di tengah. Kemudian saya di sini membuat table head. Table head adalah yang ini, kepala dari tablenya, bagian paling atas yang biasa berisi judul dari masing-masing kolom. Kemudian ada ID, judul berita, dan di sini saya menambahkan teks start agar isi berita berada di kiri, karena jika berada di tengah kurang enak dibaca. Yang berjudul isi berita. Kemudian akan langsung saya skip aja ke bodinya, table body yang disingkat T-body. Nah, di sini ada query. Maaf. Di sini ada query. Select from berita 1, order by berita ID ascending. Baris ini mendefinisikan query SQL untuk memilih semua record dari table berita 1. Diurutkan berdasarkan kolom berita underscore ID secara ascending. Yang berarti untuk berita ID bisa dilihat saya menggunakan contoh gabungan huruf dan angka. Semakin kecil angkanya akan semakin berada di atas dia. Jika saya masukkan ID berita, anggaplah B000, dia akan berada di urutan paling atas, ada di atas B001, meskipun saya memasukkan B001 terlebih dahulu. Kemudian result, MySQLi query con query. Baris ini menjalankan query pada koneksi database con yang sudah saya deklarasikan beserta isian-isiannya dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Memeriksa hasil di bagian if. Sini saya membuat if ini untuk memeriksa apakah ada baris yang di return atau dihasilkan oleh query. Jika ada lebih dari 0 baris, maka proses akan dilanjutkan. Apa yang dimaksud jika ada lebih dari 0 baris? Arti dari jika ada lebih dari 0 baris, jika tidak ada penambahan pada baris, tidak ada baris yang terkena dampak dari query, maka itu berarti inputan datanya gagal. Kemudian ada baris 70 hingga ada barisan 66 hingga barisan 76. While row sama dengan MySQLi fetch array result. Loop ini adalah loop. Loop ini mengiterasi setiap baris dalam hasil query. Untuk setiap baris, kode ini menghasilkan baris table row atau yang biasa dalam HTML disingkat TR, yang berisi data dari kolom berita ID, berita judul, berita isi, dan berita sumber. Di sini saya menambahkan kelas text start pada berita isi agar isi dari beritanya itu ada sebelah kiri. Sekali lagi, unsur estetika. Dan saya menambahkan else echo tidak ada data jika tidak ada data yang ditampilkan di sini. Jika kita belum pernah membuat input, maka tidak akan ada data. Oleh karena itu, jika tidak ada data, ia akan menampilkan hasil tidak ada data. Kemudian kita akan berbalik lagi ke berita1.php. Include config.php sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk bagian if is set post simpan berita 1. Nah, tadi saya sudah mention bagian simpan berita 1. Nah, saya membuat tombol yang simpan ini bernama simpan berita 1. Kenapa? Karena di bagian sini, baris 5 ini akan mengecek apakah form telah disubmit dengan tombol yang bernama simpan underscore berita 1. Jika anggaplah tombolnya saya beri nama simpan underscore berita atau nama yang lain,
ia tidak akan bisa menyimpan form ke dalam SQL ya, menyimpan hasil inputan user ke dalam SQL. Kemudian di sini ada BID, BJU, BIS, dan BSU. Di sini ada variabel-variabel yang saya deklarasikan. Kemudian ada MySQLi real escape string yang sudah saya sebutkan tadi untuk membersihkan untuk membersihkan stringnya dan mencegah SQL injection. Kemudian di sini ada query insert into berita 1. Di sini berita 1 ini berarti adalah tabel yang bernama berita 1. Beda, bukan database. Dalam database ada tabel. Nah, dalam tabel berita 1 yang berisi berita ID, berita judul, berita isi, dan berita sumber. Sebentar saya buka. Nah, ini. Kemudian values. Values ini diambil, kenapa saya tulis? Maaf. Kenapa saya tulis BID, BJU, BIS, dan BSU? Karena dia berarti akan mengambil values berdasarkan variabel-variabel sudah saya deklarasikan tadi. Kemudian saya menambahkan if di sini. Tadi seperti sudah saya mention, if ini untuk mengecek hasil insert. Setelah query dijalankan, barisan kode ini akan mengecek apakah ada baris yang terpengaruh di database. Jika ada lebih dari 0 baris, artinya data berhasil disimpan. Dan halaman akan di redirect ke index.php. Tadi sudah saya jelaskan kenapa saya redirect, karena di halaman ini tidak ada sesuatu pun yang bisa dilihat oleh oleh user. Jadi untuk menutup penjelasan saya, kesimpulannya adalah koneksi ke database. Bagaimana cara membuat koneksi ke database? Koneksi ke database menggunakan MySQLi. Seperti yang sudah Anda lihat dari tadi, ada tulisan MySQLi di index.php dan di berita 1. Begitupun di config.php. Di sini saya menuliskan new MySQLi yang berarti new connection, yang berisi variable host, username, password, dan database name. Kemudian ada form input yang berfungsi untuk memasukkan data dan menampilkan data yang ada di dalam table. Kemudian ada juga proses data yang diinputkan akan dimasukkan ke dalam table file berita 1, ke file berita 1 di codingan dan akan ditampilkan dalam bentuk table jika ada. Dan juga untuk sebelum penutupan, saya akan mempraktekkan sesuai yang saya bilang tadi. Jika saya menambahkan ID berita yang angkanya lebih kecil dari angka yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Sini angka 1 berarti lebih kecil dari angka 1 dari angka 0. Oleh karena itu saya membuat B000. Kemudian judul berita karena saya kebetulan suka anjing, saya akan membuat judulnya Chihuahua. Kemudian masukkan isi berita tentang, saya tidak akan ribet, langsung tentang sejarah dari anjing berjenis Chihuahua. Sumber berita akan saya ambil dari kampus saya saja, contohnya Unta TV. Kemudian simpan. Nah, meskipun saya memasukkan data ini lebih telat dibanding yang lainnya, ia akan tetap berada di atas. Ini menunjukkan bahwa order by berita _id ascending ini bekerja, karena ia mengurutkan datanya berdasarkan dengan ID, angka ID-nya. Nah, dan juga bisa dilihat bahwa di bagian sini telah terupdate. Data ini sudah diupdate. Oh, dan juga untuk membuktikan bahwa table ini mengambil data dari phpMyAdmin, saya akan coba menghapus satu data. Saya akan coba menghapus yang Malamute ini, yang B006. Nah, jika saya refresh, maka ia akan menghilang. Ini membuktikan bahwa halaman ini betul-betul sudah bisa dibilang terkoneksi atau tersinkronisasi dengan
halaman localhost phpMyAdmin. Oh, dan jika Anda ingin menggunakan hal yang sama dengan saya, Anda harus menginstal aplikasi bernama XAMPP. Dan di aplikasi XAMPP ini, Anda harus mengaktifkan modul Apache dan MySQL. Terutama yang MySQL, karena sesuai yang saya bilang tadi, kita menggunakan SQL. Jika kita tidak mengaktifkan MySQL, maka MySQL-nya tidak akan berjalan. Oke? Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat diterima. Sekian dari saya. Terima kasih.